Jadi setiap manusia itu ada rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illallah rizquha. Setiap binatang melata itu ada rezekinya. Jadi binatang melata saja ada rezekinya, apalagi manusia. Bayangkan ya, kita sebagai manusia, kita ketika lahir di dunia nggak bisa apa-apa. Hanya bisa sebagai bayi, kita nggak bisa apa-apa ya, hanya bisa menangis dan sebagainya. Tapi ada rezekinya. Apa itu? Rezekinya berupa air susu ibu. Nah, lambat laun kita bisa makan bubur, makan nasi, makan singkong, makan roti, dan jadilah sebesar ini. Artinya setiap manusia itu ada rezekinya. Kemudian di Al-Quran surah Al-Muluk ayat 15, huwallazi zalalakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Setiap kehidupan dunia ini dihamparkan dengan semudah-mudahnya. Ada potensi rezeki yang luar biasa. Ada ayat waqulu min rizqi, makanlah sebagian rezeki. Artinya apa? Artinya di dalam rezeki kita itu ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada untuk pembangunan masjid, dan untuk hal-hal kebaikan di dalamnya, ya. Jadi yang pertama sedekah jariyah. Sebelum kita masuk ke ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, kita fokus ke sedekah jariyah dulu. Beberapa tips yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mana kasat sadaqatu min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dia akan tumbuh, berkembang dan berkembang penuh dengan keberkahan. Jadi potensi pertama yang bisa saya berikan tips agar kita bisa memaksimalkan sedekah, barangkali rezeki itu bisa kita bagi menjadi dua atau sederhanakan menjadi dua, ya. Yang pertama, mungkin ada di antara kita yang sebagai seorang pengusaha ya, entah itu pengusaha yang punya usaha toko atau mungkin yang all shop, ya, dan sebagainya, ya. Pengusaha itu rezekinya bisa kita bagi menjadi tiga. Kan kita berusaha, artinya kita butuh modal. Ada modal, ada keuntungan yang didapatkan. Jadi sebagai seorang pengusaha, cobalah kita ambil sebuah tips agar kita selalu bisa sedekah, ya. Setiap hasil dari usaha kita itu kita bagi menjadi tiga. Jadi kita berusaha satu pos untuk modal yang akan kita putar ulang untuk usaha kita. Satu pos itu untuk keuntungan kita, jadi modal, keuntungan, kemudian satu pos lagi untuk sedekah. Jadi dengan tips seperti ini, insya Allah amalan yang akan terus mengalir dalam bentuk sedekah jariyah itu bisa kita laksanakan. Tips seperti ini, ya. Jadi satu untuk modal, anggap satu kaleng gitu, kaleng khusus untuk modal yang memang kita gunakan untuk berlanjutan usaha kita. Satu kaleng untuk keuntungan yang kita dapatkan yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita, ya. Satu kaleng untuk sedekah. Nah, dan saya yakin ini akan sangat bernilai yang luar biasa di akhirat nanti, dan juga akan bernilai di dunia ini, karena harta kita pasti akan terus meningkat dan meningkat lewat sedekah ini. Bahkan yang namanya sedekah itu bukan hanya dalam wujud harta, keberkahan, kesehatan, keharmonisan rumah tangga, itu juga timbal balik dari sedekah yang kita lakukan, ya. Jadi itu kalau memang teman-teman sebagai seorang pengusaha, misalkan sebagai seorang mahasiswa yang punya usaha online shop, ya bisa menggunakan tiga rumus ini: modal, sedekah, dan keuntungan. Nah, itu untuk pengusaha. Yang kedua, mungkin ada beberapa teman-teman yang sebagai seorang pekerja yang memang secara penghasilan itu tetap per bulannya ada gajinya, ya. Jadi pekerja itu bisa kita bagi dua kaleng. Nah, satu kaleng untuk biaya hidup kita, kemudian dari gaji kita itu 10% itu disisihkan untuk sedekah. Misal, ya, misalkan teman-teman itu punya gaji anggap 1 juta rupiah per bulan. Itu adalah gaji yang pasti, ya, yang setiap bulan kita dapatkan. Artinya dari 1 juta itu 10% minimal sisihkan untuk sedekah. Artinya 100.000 untuk kaleng sedekah, 900.000 untuk biaya hidup kita. Selalu seperti itu, ya. Nah, dengan seperti ini, maka insya Allah amal jariyah berupa sedekah itu akan terus mengalir, yang bukan hanya
mengalir dalam kita hidup di dunia, tapi juga akan mengalir luar biasa ketika kita meninggal dunia nanti. Bahkan zaman sekarang, kalau saya boleh ambil tips lagi ya, zaman sekarang kita sangat mudah dalam bersedekah. Salah satunya teknologi itu memudahkan kita dalam melakukan amalan sedekah ini. Barangkali ada di antara kita yang ingin bersedekah tapi mungkin bingung ingin wakaf Al-Quran di mana, ingin wakaf untuk membantu fakir miskin di mana, ingin membantu dalam hal penanganan COVID-19 di mana. Nah, sekarang teknologi memudahkan kita untuk melaksanakan amalan ini. Sangat banyak saya lihat itu di media sosial atau mungkin di situs-situs internet yang berhubungan dengan sedekah, itu sangat banyak sekarang yang bisa kita manfaatkan. Contoh, ada sedekah kreatif dari Ustadz Khalid Basalamah, itu juga ada tuh. Atau mungkin ada wakaf Al-Quran yang memang kita sistem transfer, tapi Al-Quran itu didistribusikan oleh yang memang berhubungan dengan petugas di sana. Nah, jadi kalaupun memang teman-teman barangkali sangat bingung punya uang sedekah kemana, sekarang teknologi sangat memudahkan. Yang tidak ingin sedekah secara langsung bisa menggunakan sistem transfer kepada memang organisasi atau mungkin orang-orang yang memang fokus untuk sedekah seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah tips sederhana agar kita bisa mengamalkan hadis dari Rasulullah ini, yaitu jika teman-teman sebagai seorang pengusaha ya bisa dibagi 3 kaleng seperti ini ya. 1 untuk modal keberlanjutan usaha kita, 1 untuk kaleng keuntungan yang memang digunakan untuk biaya hidup kita sehari-hari ya, 1 kaleng untuk sedekah. Jadi bagi 3 seperti itu. Nah, kalau pekerja ya tadi 1 kaleng dari 10% gaji kita yang tetap itu 1 kaleng untuk biaya hidup. Nah, kalau Anda gunakan seperti ini, insya Allah potensi amal yang terus mengalir itu bisa kita lakukan, laksanakan ya.